Jadi kembali kepada prinsip bahwa apa yang menjadi kekuatan kita dengan apa yang dibutuhkan oleh market. Nah, temukan titik tengahnya untuk menjadi satu inovasi. Ya, temukan itu jadi satu inovasi yang memberikan solusi buat market gitu ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman setia di consulting. Eh, Seperti biasa ya teman-teman ya, setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin jam 8 malam, kami dari The Consulting selalu rutin nih ngasih live ya, Instagram live. Kita kasih materi-materi seputar bisnis ya, yang tentunya harapan kami bisa memberikan teman-teman insight, teman-teman bisa belajar sesuatu tentang bisnis ya, dan bisa teman-teman aplikasikan di perusahaan kalian masing-masing, di usaha kalian masing-masing, di bisnis kalian masing-masing ya. Jadi event ini rutin teman-teman ya, praktis sejak pandemi 2000. Pandemi berarti 2020 ya teman-teman ya, 2020 kisaran April kalau nggak salah ya. Dari situ kita coba bikin event yang bisa menjadi apa ya, bisa mengisi waktu teman-teman waktu itu ketika benar-benar pandemi, lockdown dan lain sebagainya. Kalian tetap bisa belajar melalui Instagram Live dan itu berlangsung sampai saat ini teman-teman. Praktis 2 tahun ya, 2 tahun lebih bahkan kita masih konsisten ngasih edukasi buat teman-teman. Macam-macam topiknya ya, mulai dari finance ya, accounting ya, marketing, kisah sukses menjalankan sebuah bisnis dan banyak lagi teman-teman. Itu di luar kita bikin event webinar ya, di luar kita bikin apa, forum-forum yang kita bisa belajar bareng. Jadi kalau live ini kan semua bisa belajar ya. Jadi harapannya teman-teman bisa memetik sesuatu gitu dari setiap narasumber yang kita undang setiap malamnya. Termasuk malam ini teman-teman ya. Termasuk malam ini kita mendatangkan satu narasumber yang beliau ini berhasil menjalankan sebuah bisnisnya. Keluarnya bisnis ini di bisnis F&B teman-teman. Dan seperti yang kita tahu ya, bisnis F&B ini jadi salah satu mode bisnis yang cukup berkembang justru di masa pandemi ini ya. Karena mungkin semua pada di rumah gitu ya, pengennya makan atau apa gitu. Dan enggak tahu kecenderungannya bisnis ini sih berkembang pasca pandemi gitu, dan enggak tahu, kita nanti coba dengar dari narasumber kita bagaimana sih beliau menjalankan bisnisnya sampai bisa seperti saat ini ya. Selamat malam Pak David. Halo, selamat malam Pak Lukas. Mantap, siap. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa, selalu luar biasa. Luar biasa, sehat selalu Pak ya. Yes. Nah ini teman-teman ya, buat kalian yang malam ini mau belajar seputar bisnis, khususnya di bidang F&B, malam ini kita datangkan langsung nih praktisinya. Jadi kalian yang mau tanya, silakan langsung ketikkan kolom komentar dan nanti kita akan bantu bahas bareng-bareng gitu ya. Siap. Pak David, silakan boleh perkenalan awal dulu kali ya buat teman-teman yang mungkin pengen kenal lebih jauh nih. Silakan Pak. Oke, selamat semuanya, selamat malam Pak Lukas. Terima kasih untuk undangannya ya malam hari ini. Siap. Ya, perkenalkan, saya David Setiawan. Saya seorang entrepreneur, saya founder dan owner dari brand Mena Cookies, gitu ya. Yang ya saat ini kita sudah berkembang dan kita ada di 5 kota saat ini distribusinya ya. Dan sudah sempat juga kita pameran ke luar negeri dengan brand Mena Cookies ini. Mewakili Mantap. Indonesia. Kemana Pak? Kita sempat ke Hong Kong dan juga Paris waktu itu. Woi, ini bareng sama Paris Fashion Week bukan? Beda lagi ya? Bukan. Kayaknya kalau cookiesnya nggak cocok sama fashion ini. Iya. Booming itu tuh, semua pada ke sana tuh. Ke Hong Kong sama ke Paris, luar biasa, luar biasa. 5 kota itu di mana aja Pak sekarang Pak? Kami ada di Malang, di Surabaya, kemudian di Bali, Jakarta, dan juga Samarinda. Oke.
Malang, Surabaya, Bali, Jakarta, dan Samarinda. Pusatnya di Malang ya, bener ya Pak? Iya, betul. Kami pabrik dan Oh, produksi ada di Malang, Kota Malang. oke, oke, siap, 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 siap. Nah ini buat teman-teman nih, buat kalian yang mau coba mengembangkan bisnis kalian ya, yang mau buka cabang mungkin ya, kalian yang mau buka outlet baru di tempat-tempat lain, nanti kita coba bahas, kita kulik-kulik dari Pak David langsung ya. Siap, siap, siap. Pak, ini hal pertama yang saya pengen tahu, ini Mena Cookies mulai jalan dari tahun berapa, Pak David? Oke, sebenarnya memang usaha ini adalah usaha keluarga gitu ya. Bermulanya itu dari mama saya sendiri, Mama Mena, Hmm. ya. Itu Oh, jadi Mama brandnya ya, Mama Mena ini ya. betul, betul. Jadi mama Oke, saya oke, oke. itu mulai membuat kue kering, cookies ya, itu sejak tahun 74 Oke. gitu. Tujuh Cuman Pak. dulunya itu cuman seasonal produk gitu ya. Jadi Oh, waktu Lebaran oke. dan Natal Parah. gitu. Iya, 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 iya. Nah, Iya, iya. sejak 2011 itu akhirnya saya pribadi masuk gitu dan kemudian kita mulai bangun ini secara profesional. 2011 ya Pak ya? 11, betul, betul. 11. Oke, oke. Jadi Bapak Mhm. mulai masuk 2011 dan di situ Ya, mulai perubahan-perubahan yang Bapak bikin gitu ya. 2011 ya. masih berapa jumlah outlet Pak? Kebetulan 2011 itu kami memulai dengan belum segede sekarang yang pasti ya. Dulu kami Oke. memulai itu sebenarnya lewat reseller, kemudian kita hanya menjual di Malang dan Surabaya, seperti itu. Awalnya seperti itu. Oh, Gitu. oke, 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 oke. Jadi benar-benar dari nol mungkin ya, ya Ya, bukan nol banget sih, tapi praktis benar-benar mungkin masih tradisional kali ya. iya. Karena begini, Benar. dulunya mama saya kan memang mulai mengembangkan ini mulai tahun 74, artinya bahwa memang produk-produknya itu produk-produk yang konvensional, tradisional lah. Ya, produk-produk yang klasik. Oh, Nah, ketika tahun 2011 itu, ketika saya mulai masuk dan mulai menata, nah kemudian kan ini ada dua hal gitu ya. Satu, saya tetap harus memahami karakteristik dan taste-nya mama saya, itu. Yang kedua, oke. saya juga harus tahu nih, perkembangan market sekarang itu arahnya kemana. Nah, Oke. nah, gimana caranya menggabungkan dua hal itu, gitu. Iya, Ya iya, kan? iya, iya, Karena iya. tidak mungkin saya berharap bahwa mama saya kemudian tiba-tiba terus berubah gitu ya jadi orang lain. Kalau mama saya pasti punya, mama saya punya taste, mama saya punya pengalaman, Yes, punya sense-nya itu yes. adalah apa yang dia pelajari selama ini. Cuman kita juga harus tahu bahwa kalau berbisnis kan tetap mesti melihat marketnya seperti apa. Mark, Nah, sepakat. yes. Nah, otomatis itu yang akhirnya kita berusaha mencari model seperti apa ya yang kurang lebih itu bisa cocok dengan market yang kekinian lah, kurang lebih seperti itu, Pak Lukas waktu itu. Oh, siap, 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 siap. Ini udah ada yang mau tanya nih Oke, dari Vima Vino. Vima Vino ya, Ibu Vima Vino ini tanya, halo Pak David, maaf mau tanya, apa kelebihan dan keunggulan produk di Mena Cookies? Nah, itu Pak pertanyaannya oke. Pak. Mungkin siap, silakan Pak. Oke, Bu Fima. Kebetulan memang kami tahun 2014 ya, 2014-2015 itu akhirnya menemukan satu produk signature lah kalau kita bilang, yaitu produk sandwich cookies ya, yang namanya Ram Cookies. Ram Cookies. Iya. Dari mana awalnya kami melihat itu? Karena satu, kami memang setelah melihat pasar yang belum benar-benar banyak pesaingnya itu adalah pasar yang lebih premium. Ya. Iya, 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 Nah, iya, iya. pasar premium itu yang kita melihat bahwa pasar lokal ini tidak banyak yang bermain di sana. Nah, kemudian kami berpikir gimana caranya ya kita bisa membuat satu produk
satu, yang mama saya nggak kesusahan, tapi yang kedua bisa memberikan nilai lebih gitu. Nah, akhirnya kami menemukan bahwa oke, kembali kepada orang Indonesia itu kan sebenarnya kan kalau kita bilang bahwa rasa-rasanya adalah rasa-rasa yang basic sebetulnya gitu ya. Coklat, mocha, vanilla dan sebagainya itu adalah rasa-rasa yang disukai gitu. Nah, kemudian kami menemukan bahwa coklat itu juga menjadi salah satu yang tidak mungkin orang tidak suka gitu ya. Benar. Nah, dari sana akhirnya kita lihat bahwa oke, ini kita bisa buat satu konsep sandwich cookies, artinya ada cookies-cookies di tengahnya itu ada coklat, kemudian kita berikan ramnya ram baking ya, jadi tanpa alkohol, itu hanya aromanya aja. Nah, sejak saat itu akhirnya itulah yang jadi produk signature-nya ram cookies gitu. Dan lewat ram cookies inilah akhirnya brand Mena itu akhirnya naik, terus kemudian permintaannya itu banyak, sampai akhirnya memang kita yang tadi sempat saya share Pak Lukas, kami sampai diundang oleh salah satu Kementerian Perdagangan waktu itu mewakili Indonesia di Hong Kong dan juga di Paris begitu. Oh, luar biasa, mantap. Jadi memang itu memang strateginya atau gimana Pak? Memilih satu produk yang benar-benar dijadikan andalan itu memang kuncinya harus seperti itu atau memang kebetulan waktu itu yang lagi rame itu gitu? Nah, kebetulan memang sebenarnya waktu itu hampir nggak ada produk seperti itu gitu ya. Nah, jadi begini, kalau saya hanya berpatok kepada produk-produk yang umum seperti kastengel, lidah kucing lah dan sebagainya, persaingannya sangat ketat. Oke. Ketat banget ya. Iya. Banyak banget yang bikin Banyak itu soalnya banget. ya. Iya. Dan di mana-mana ada. Jadi akhirnya kalau sudah seperti itu, akhirnya ya perangnya adalah perang harga. Nah, saya nggak mau gitu. Kita nggak mau. Nah, sedangkan pasar yang kita lihat, pasar middle ataupun middle low, itu sudah banyak sekali produsen cookies yang lokal. Nah, saat itulah akhirnya kita melihat bahwa ada nggak sih kesempatan untuk kita menembak pasar yang lebih tinggi. Tentunya harus didukung dengan produk yang memang kualitasnya sangat bagus gitu ya, dan juga dengan packaging, desain dan sebagainya itu yang tepat. Jadi kami merasa memang harus ada satu signature produk atau produk unggulan dari Mena Cookies yang akan membuat orang itu mengingat, oh kalau Mena Cookies ya ram cookies. Nah, itu yang kita bidik waktu itu. Jadi strateginya memang seperti itu Pak Lukas. Sehingga akhirnya ketika produk ini booming, nama Mena pun akan ikut naik seperti itu. Oke. Jadi memang harus kita create ya satu produk unggulan gitu kan ya. Teman-teman coba deh idenya coba diambil gitu ya. Nah, saya percaya akan teman-teman banyak lah nanti akan dapat something. Pak, terus gini Pak. Mena Cookies kan pada akhirnya itu memilih di ini ya, segmentasinya yang premium gitu ya. Betul. Sebelumnya berarti kan belum premium kan ya. Belum. Nah, itu kan ada pergeseran akhirnya di marketnya Pak. Itu awal dulu seperti apa Pak? Tentu kan nggak mungkin semua bisa ikut kebawa ke market premium itu kan ya. Iya, betul sekali. Ada yang hilang, mungkin harus cari baru, itu seperti apa dulu ya? Nah, pada waktu 2011 ketika saya masuk dan menangani Mena Cookies ini, memang produk kita itu masih produk-produk yang general gitu ya. Terus kemudian saya mencoba untuk membuat diferensiasi atau keunggulan dengan membuat produk yang bentuknya aneh-aneh, lucu-lucu gitu ya, bentuk binatang lah, bentuk buah dan sebagainya. Tapi akhirnya kembali kami terjebak pada orang akan memakan kue kering seperti itu tuh seasonal, jadi Lebaran dan Natal. Natal benar. Nah, kalau kita hanya mengandalkan seasonal, bisnis ini kan nggak bisa jalan gitu. Benar. Nah, otomatis akhirnya kan kita berpikir produk seperti apa ya yang orang itu bisa nikmatin setiap saat. Nah, akhirnya itulah yang menjadi dasar kami untuk kemudian kita stop dulu deh, kita ngeliat keluar dulu gitu, kita survei lagi gitu, apa ya yang orang itu suka gitu. Ya, orang kan tetap suka tiap hari mungkin bisa makan biskuit, kayak bisa makan segala yang coklat dan apa dan sebagainya.
di situ kan sebenarnya kan salah satu indikator bahwa market kita bisa menikmati produk-produk seperti itu tuh tiap hari. Nah, Benar. tinggal gimana caranya kan kita mau meleverage atau menaikkan value-nya. Ya, otomatis produk-produk yang tadi saya sampaikan ada yang bentuknya aneh-aneh, ya harus saya hapus karena udah nggak sesuai lagi gitu dengan segmentasi yang mau kita bidik gitu Pak Lukas. Sampai akhirnya kita temukan produk signature itu, ya udah yang nggak sesuai kita buang semua. Ya, kita rubah semua packagingnya. Ya, kalau di belakang dilihat itu kan kita pakai kaleng-kaleng dan sebagainya itu. Karena kita tahu bahwa untuk meleverage atau menaikkan satu produk kita di pasar yang tepat, otomatis kan semuanya harus ngikut ya, baik secara produk, tapi juga packagingnya, desainnya, nah semuanya mengikuti begitu. Ya. Itu artinya kita kayak ini ya, kayak starting dari nol lagi ya, karena kita udah beda segmen gitu kan. Betul. Siap. Jadi berapa lama Pak? Berapa lama proses sampai kita benar-benar bisa nemu bahwa oke, kita memang sudah nyaman nih di segmen ini gitu. Karena kan itu segmennya pasti lebih sempit kan ya? Iya, betul. Nah, kadang-kadang kita memang selalu melihat kan pasar yang lebih besar, itu ya. Karena pasar yang lebih besar itu seolah-olah kan menjanjikan. Iya. Ya. Tapi kan kita tetap harus melihat gitu loh, kompetisi di dalam pasar itu tuh seperti apa. Ya. Kalau pasarnya besar, tapi kompetisinya juga sangat ketat, itu kan akhirnya kan kita juga harus berpikir gitu loh, apakah kita mau stay di sana? Apakah kita punya keunggulan yang mampu membuat pasar itu memilih kita, kan begitu kan? Karena kan ujung-ujungnya adalah kenapa saya harus beli Mena Cookies? Nah, itu kan pertanyaan simple sederhananya kan seperti itu. Jadi akhirnya mau tidak mau, ketika saya ngelihat bahwa wah kayaknya kalau kita stay di pasar itu kita berat gitu. Karena sudah perang harganya cukup lumayan, kompetisinya juga sangat banyak. Mau tidak mau akhirnya kami harus memutuskan di mana ya yang tempat di mana kita itu bisa bersaing, terus kita bisa dengan lebih mudah untuk mengkomunikasikan bahkan memberikan value yang lebih kepada marketnya kita. Begitu Pak Lukas. Iya, mantap. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, masih dari Vima tadi ya. Bu Vima ini menarik banget, jadi penasaran, pengen coba. Maaf Pak, apakah menu itu halal dan terdaftar di BPOM, lalu bisa ditemukan di e-commerce kah? Ya, silakan. Produk kami sudah lolos tes jadi zero alkohol, ya, 0% alkoholnya. Cuma karena namanya RAM, jadi kami tidak bisa dapat sertifikasi halal. Gitu, kan? Meskipun kami ada bukti labnya bahwa kami 0% alkohol. Gitu. Ya, karena logika sederhananya begini. Kalau itu RAM alkohol, pasti ketika di baking hilang baunya. Alkoholnya hilang. Nah, tetapi karena kami itu menggunakan RAM ini adalah RAM baking, jadi baunya tetap bisa wangi, kurang lebih seperti itu. Ya. Ada di e-commerce, ada di Tokopedia dan juga di Shopee. Silakan aja langsung ketik Mena Cookies. Nah, sudah tersedia di sana. Bahkan bisa dicari juga mungkin tempat yang paling dekat di mana, karena kami ada di 5 kota tadi. Silakan dipilih aja, bisa semuanya. Menarik. Pak, ngomong-ngomong soal 5 kota, itu sistemnya franchise atau Bapak jalanin sendiri ya? Nah, kebetulan kami itu bekerja sama. Kemitraan ya? Jadi kemitraan. Jadi kami punya di setiap kota itu, Mena pun istilahnya itu bermitra dengan orang-orang yang ada di sana. Ya. Kenalan kami berpartner di sana, terus kemudian kami support secara brand dan secara marketing,
Tapi kemudian di setiap area kita bisa tentukan juga salesnya seperti apa, distributionnya lewat apa. Nah, itu tergantung masing-masing daerah karena masing-masing daerah bisa jadi punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Oh, jadi produknya nggak tentu sama, Pak ya? Eh, produknya sih sama, produknya sama ya. Oke. Tapi bisa jadi kan antara Jakarta dan Surabaya bisa jadi yang fast movingnya kan beda. Oke, benar, benar, Ya, benar, benar, gitu. benar, benar. Nah, benar. Itu berarti Mena ini open kemitraan secara umum. Memang dijual atau hanya partner tertentu, Pak, yang Bapak sudah kenal gitu atau gimana ya? Oke, Barangkali ada teman-teman yang tertarik. memang dulu awalnya kami membuka sistem reseller, Hmm. begitu ya. Dulunya kami membuka sistem reseller, tapi kami juga menyadari bahwa sistem reseller ini kan tidak mudah gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada produk-produk lain yang lebih menjanjikan secara profit dan sebagainya. Akhirnya memang itu terjadi hukum alam gitu Oke. ya, terjadi hukum alam. Jadi ada beberapa yang masih stay dengan kami, tapi sudah banyak juga yang tidak stay. Nah, akhirnya kami sadar bahwa kita nggak bisa kalau hanya mengandalkan sistem reseller. Kalau kami mau berkembang lebih lebih besar, kami akhirnya membuka sistem itu kemitraan. Walaupun sementara ini itu memang dengan orang-orang yang kami kenal, gitu ya, Oh, supaya oke. memang benar-benar yang kita tahu secara kredibilitas, kemudian secara komitmen juga, karena kan itu tidak hanya secara online ya, karena kami pun masuk itu di supermarket juga ya, Oke. gitu. Jadi kami masuk juga di sana. Jadi kami butuh orang yang memang cukup komit untuk bisa juga memasarkan itu baik secara offline maupun secara online. Oke, 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 oke. Berarti produksi sendiri pun diproduksi di masing-masing outlet tersebut ya, Pak ya? Oh, enggak. Jadi produksi tetap terpusat. Oh, Produksinya produksi terpusat. Betul. Oh, Hanya jadi dikirim dari Malang ceritanya nih. iya, betul. Jadi distribusinya Oh, yang kita bedakan adalah distribusinya aja, gitu. oke, 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 oke. Oke, menarik, 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 menarik. Oke, jadi semua lima-limanya itu disupportnya dari Malang ya, Pak ya? Betul. Semuanya disupport dari Malang. Kenapa? Karena kembali kepada quality control ya. Oke. Ya, quality Oke. control. Kami sangat menjaga karena ada beberapa bahan juga tidak bisa didapatkan dengan mudah. Jadi kami harus benar-benar menjaga setiap ingredient, setiap quality produknya itu harus lolos QC. Nah, kalau itu kalau itu nggak lolos QC, ya kami tidak berharap itu dipasarkan kan gitu ya. Nggak jual ya. Iya. Masa itu berapa lama, Pak? Masa ininya, masa tahannya, masa kadaluarsanya. Setiap produk berapa lama kira-kira, Pak? Kurang Oke. lebih. Sebenarnya kalau kita bicara kue kering ya, itu udah lama banget sih. Setahun Lama pun oke. ya. Iya, setahun pun itu oke sebenarnya. Cuma karena produk kami adalah ram cookies yang menggunakan perisa atau aromanya itu ram, ya best before-nya adalah 6 sampai 9 bulan. Oh, 6 sampai 9 bulan ya. Betul. Tetapi Oke. kami sih so far 3 bulan udah pasti udah baru Habis. terus. Iya. Mantap, mantap, mantap. Jadi Betul. pengiriman itu berapa lama sekali, Pak? Ke masing-masing itu nggak tahu. Cukup pricey nggak harusnya ya? Nggak tahu ya. Pakai ini ya? Punya ekspedisi sendiri atau memang pakai pihak luar juga untuk proses kirimnya, Pak? Oke, proses untuk pengiriman kami berpartner tentunya ya dengan beberapa ekspedisi, gitu ya. Karena ini kan produk kue kering ya. Ini kan produk kue kering. Jadi kami harus memastikan bahwa produk itu nyampe di setiap kota itu memang benar-benar terjaga, tidak rusak, tidak penyok, dan sebagainya. Nah, betul soalnya ya. Dulu awalnya kami juga trial and error, Kak Lukas. Ya, kami trial and error juga. Jadi ada tuh kasus dulu
konsumen dapat ada yang hancur dan sebagainya. Tapi udah komitmen kami harus kami ganti pokoknya. Kalau Ganti. ada konsumen, ya kami ganti. Tapi dari sana kan akhirnya kami seleksi siapa-siapa ya yang bisa kami ajak untuk berpartner dalam Partneran. sisi distribusi gitu. Ya. Jadi memang untuk distribusinya pun terpilih tuh, enggak asal-asalan, Mbak ya. Betul. Nggak bisa soalnya. Iya, benar. Sama kualitas. Ya. Ini ada yang gini, Mister Kuru 46, please give away Mana Cookies dong. Kalian, oke, nanti lah kalian DM sendiri di Mana Cookies ya. Ini ada pertanyaan. Ya. Total ada berapa produksi dan bestsellernya yang mana aja? Oh, oke. Jadi Ram Cookies ini ada 6. Ya, Ram Cookies sendiri itu adalah bestsellernya, ada 6 rasa. Jadi itu ada coklat, vanilla, mocha, coffee, green tea, dan juga cookies and cream. Nah, ya, itu seri Ram. Kemudian kami ada cheese series juga. Ya, cheese series ada 4, ada pound cheese, ada cheese sagu, kemudian ada Edam cheese, ya, dan juga ada satu lagi apa nih ya? Saya kok lupa gitu nih. Oh, almond Nah, cheese. nih, sekalian almond cheese. Ya, Nah, tuh. ini ada almond cheese. Mantap ya. Gitu. Terus kemudian kita juga ada apa namanya? Istilah kami itu otentik, seri-seri otentik yang lama. Ada snowball, ada kemudian almond cookies, ya, ada choco cashew. Nah, itu adalah seri-seri yang lebih ke otentiknya lah, produk kami yang otentik. Tapi bestsellernya Ram Cookies yang tadi, Pak Lukas. Tetap Ram Cookies ya. Itu bestsellernya teman-teman ya. Oke. Saya sempat tanya bagaimana sih controllingnya, Pak? Mengingat sekarang kan udah punya 5 cabang nih, controlling di masing-masing tempat seperti apa sih yang dijalankan di Mana Cookies? Oke. Nah, karena produk kami lifetime-nya cukup panjang, itu memang menguntungkan kami untuk bisa mendistribusikan ini kan dengan lebih mudah gitu ya, karena lifetime-nya cukup panjang. Nah, bagaimana sistem kontrolnya? Ya, otomatis kami pasti punya meeting, bahkan kami juga melihat report kan, masing-masing cabang itu seperti apa. Dari pengambilan aja, kita sudah bisa melihat performanya masing-masing seperti apa. Kalau ada misalnya nih, di salah satu cabang tertentu, ternyata mungkin lagi ngalamin sesuatu sehingga penjualannya kurang baik gitu ya. Ya, otomatis kita akan ajak meeting. Terus kemudian kita akan kasih solusi. Gimana nih caranya? Mau masuk lewat apa nih? Atau kita mau buat sales promo kah? Atau kita mau buat sesuatu di sana? Atau butuh bantuan mungkin dari sudut pandang advertising-nya secara online misalnya kah? Nah, itu nanti kita bisa meeting per cabang seperti itu. Oke. Jadi strategi marketing segala macam semua juga terpusat ya, Pak ya? Kalau kita bicara secara marketing secara globalnya, yes, itu terpusat, begitu. Oke. Ya, tetapi itu yang tadi saya bilang bahwa secara selling bisa jadi kan per area ini punya caranya masing-masing. Ya, contoh aja di Jakarta dengan di Malang misalnya itu kan berbeda. Kenapa? Karena di Jakarta otomatis perusahaan besar banyak di sana, gitu ya. Kalau perusahaan besar banyak di sana, otomatis kan mungkin kita bisa memberikan mereka tuh service secara custom dan sebagainya akan jauh lebih gampang, ya, ketimbang dengan misalnya saya yang ada di Malang. Karena di Malang mungkin perusahaan besarnya tidak terlalu banyak, jadi mungkin lebih ke personal, ulang tahun, mungkin untuk engagement dan sebagainya itu bisa lebih berkembang juga. Karena selain produk kami untuk maksudnya retail, kami juga punya produk custom gitu. Ya, custom kita juga bisa mendesainkan mereka sesuai dengan kebutuhan. Let's say misalnya ada perusahaan yang lagi anniversary atau perusahaan yang lagi ada acara, event tahunan dan sebagainya. Itu kami bisa support seperti itu, ya. Jadi dengan desain yang kita memang berikan free of charge, otomatis gitu ya.
dan itu bisa bisa sesuai dengan kebutuhannya mereka, ya. Atau kadang-kadang kalau misalnya perusahaan pengen ngasih apa ya, loyalty program untuk konsumennya atau klien-kliennya yang terbaik, nah itu juga bisa menggunakan MENA Cookies seperti itu. Oh, oke oke oke. Itu Nah, kalau custom juga mhm, supportnya dari Malang. Misal Samarinda nih, ada yang minta custom, itu juga mhm. supportnya dari Malang ya, Pak ya? Supportnya dari Malang, betul. Gitu. Oh, oke 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 Hmm. oke oke oke. Oke, itu apa bisa berapa lama Pak proses ininya? Proses pemesanan sampai jadinya? Sebenarnya kami sih paling cepat yang pernah kami lakukan itu seminggu 2 minggu udah selesai. Udah selesai. Mm-mm. Ya. Oke 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 Otomatis oke. nanti melihat jumlah pesanan juga, terus ACC dari desain dan sebagainya itu kan tetap kita melihat itu ya. Tapi kalau misalnya semuanya lancar, harusnya seminggu 2 minggu pasti udah ready, udah Udah beres. selesai. Mm-mm. Iya iya iya, menarik 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 menarik. Oke, jadi eh kalau terkait ini Pak, challenge terbesar apa sih Pak selama menjalankan MENA Cookies ini dari awal atau dari 2011 deh, dari waktu Pak David Oke. mulai masuk sampai sekarang? Eh, Challenge kami yang pertama adalah bagaimana memang merepositioning ya, membidik pasar yang berbeda, gitu kan? Itu yang kami alami yang pertama. Karena yang tadi saya ceritakan dulunya kami produk-produk yang umum lah, gitu ya, yang semua kompetitor juga punya. Tapi kemudian ketika kami melangkah dan kami melihat bahwa kami nggak bisa di pasar itu, kami harus cari pasar yang blue ocean lah istilah marketing gitu ya. Nah, blue ocean. Nah, kemudian kan secara produk, secara desain, packaging, caranya kita mengemas semuanya harus berubah. Nah, itu adalah tantangan kami yang pertama. Tapi akhirnya kami berhasil dengan tepat membidik pasar itu dan produk ini sudah diterima. Itu ya. Nah, tantangan kedua adalah bagaimana terus berinovasi. Ya, bagaimana terus berinovasi. Artinya tidak mungkin kami hanya produk yang itu-itu saja, gitu kan. Tentunya kita harus berkembang juga. Kami punya Ram Cookies sebagai signature product gitu. Tapi ya nggak bisa melulu hanya di situ gitu kan. Ram Cookiesnya akhirnya kita berkembang juga rasa-rasanya. Walaupun ada yang tidak tepat juga harus kami matikan, itu kami sempat ngalami Pak Lukas. Itu kami sempat ngalami juga gitu. Nah, terus kemudian tapi dari situ kita belajar gitu ya. Ada yang pasar memang tidak bisa menerima, ya sudah kita drop gitu. Atau misalnya ada produk tertentu yang ternyata itu memang cuma tren doang, cuma itu nih tren gitu. Begitu trennya habis ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Itu anggaplah seperti seasonal product gitu ya, yang kita munculkan, tapi kita bisa matikan. Tapi basic produknya, produk-produk yang memang signature-nya tetap akan stay di sana. Nah, jadi challenge kami kedua adalah bagaimana tetap berinovasi supaya tetap relevan dengan pasar. Tantangan ketiga adalah ketika harus mulai expand. Nah, otomatis di situ mulailah kita harus bicara mengenai apakah kami stay dengan cara produksi yang dulu atau kita harus mulai berpikir bagaimana mengadopsi sistem otomatisasi. Ya kan? Otomatisasi, terus kemudian secara sistem yang komputerized semua juga dan sebagainya. Nah, ini fase yang sebetulnya juga kami lakukan sekarang nih, gitu. Ya, ini tantangan yang ketiga. Jadi bagaimana yang dulunya itu sangat terpusat dengan orang, sekarang bagaimana itu mulai proses otomatisasinya itu harus jalan, gitu. Karena ternyata memang tidak bisa menambah orang, terus itu berarti menambah jumlah produksi. Ternyata rumusnya tidak selalu seperti itu. Tidak selalu. Betul. Ketika kita pengen leverage atau berkembang lebih jauh, otomatis kita harus bisa melihat kapan kita harus menggunakan mesin yang bisa membuat itu jadi lebih efisien, lebih efektif, gitu ya. Nah, kita berarti kan harus mulai menginvestasikan itu ke
sistem dan juga mesin-mesin yang akan membuat ini akan jauh lebih efisien dan lebih efektif. Itu Pak Lukas. Oke. Menarik. Ngomong-ngomong soal inovasi, Pak, tantangan kedua, kalau nggak salah ya, itu apa yang dijadikan ini, Pak? Apa yang menjadi triggernya gitu? Kira-kira, kayaknya ini kita harus sudah mulai create produk baru nih, atau seperti apa sih? Atau lagi pengen bikin produk ya, bikin aja gitu, atau seperti apa yang dijalankan di Mena Cookies ya? Ya, oke. Sebenarnya tipsnya mungkin ya. Ya, boleh. Tips yang paling mudah itu untuk kita mulai mengembangkan atau mencoba produk baru itu kan pada waktu seasonal. Sesimpel Lebaran sama Natal deh, gitu. Nah, kadang-kadang itu adalah momen yang bagus untuk kita itu trial suatu produk baru. Ketika kita mencoba produk baru di seasonal itu, orang kemudian mencoba dan kemudian kita dapat feedback yang bagus. Nah, itu bisa jadi salah satu indikator untuk menjadikan produk itu adalah produk reguler. Seperti itu. Karena kita harus sadar bahwa kompetisi saat ini itu kan begitu luar biasa, sangat cepat gitu ya. Kompetitor itu bisa datang dari manapun gitu kan. Sekarang yang memproduksi produk-produk yang kualitasnya bagus tuh banyak sekali. Nah, benar. Jadi kita tidak boleh terlena hanya karena yang beli banyak kok gitu. Ya. Itu tidak bisa jadi indikator bahwa kita sudah sukses. Oke. Jadi jangan hanya berpatok kepada produknya terjual, berarti kita sukses, berarti kita aman. Tidak belum seperti tentu itu. Ya, Pak, belum tentu. Kita juga harus tetap melihat gitu, perkembangannya seperti apa. Kami pun juga harus belajar gitu terhadap brand-brand yang baru gitu kan. Mereka ini kekuatannya di mana ya? Mereka ini apa yang mereka tawarkan ya? Cara marketingnya seperti apa ya? Otomatis kan itu harus kita pelajari terus gitu. Jadi selain momentum yang tadi saya bilang bahwa seasonal itu menjadi salah satu entry point yang bagus ya, untuk kita mencoba produk-produk yang baru, tetapi kita juga harus melihat gitu loh, bagaimana kompetisinya ini seperti apa nih gitu. Karena kadang-kadang kompetisi di tiap kota kan juga bisa jadi berbeda. Benar. Nah, makanya kita juga butuh gitu kan, meeting dengan para rekan-rekan di distribusi di masing-masing kota itu untuk kita juga tanya, ada nggak yang baru di sana? Kalau ada yang baru, boleh dong share ke kita gitu, supaya kita juga bisa belajar. Nah, dari sana akhirnya kita bisa berinovasi terus, Lukas. Gitu. Mantap. Jangan di kalau zona boleh nyaman tahu deh, pokoknya jangan di zona nyaman. Iya benar, jangan di zona nyaman ya. Kalian udah bisa jualan, udah diem aja, lama-lama hilang tuh bisnis ya. Karena bisnis sekarang dinamis banget ya teman-teman. Betul. Jadi kalian harus terus update dan upgrade gitulah ya. Pak, kalau apa alasannya kenapa Pak? Saya tertarik why-nya. Kenapa kok di seasonal gitu? Apakah karena itu orang lagi banyak-banyaknya beli atau seperti apa? Atau ada alasan khusus gitu? Kenapa kok milihnya trial itu ketika di seasonal gitu? Begini, ada salah satu perilaku market yang kita pelajari selama ini. Ya, perilaku konsumen itu pada saat seasonal, mereka kan cenderung lebih mau mencoba. Ya, mereka juga kadang-kadang itu kan beli hampers atau ada orang-orang tipe tertentu, terserah lah mau isinya apa, yang penting packagingnya bagus, pokoknya hampersnya keren dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kami di satu sisi, wah boleh nih kalau gitu, karena orang juga tidak terlalu sensitif dengan produk, kenapa tidak kita trial aja gitu kan? Nah, toh dari sana kita juga bisa dapat feedback gitu kan? Nah, ketika kita dapat feedbacknya itu sangat positif, nah itu tuh salah satu indikator nih. Berarti itu bisa jadi salah satu indikasi untuk kita bisa buat itu produk reguler. Tentunya kita harus tetap persiapan gitu ya, persiapan dari sisi packagingnya,
terus bagaimana mengkomunikasikan ketika ada produk baru dan sebagainya. PR-nya tetap sih, PR-nya tetap. Tetapi paling tidak produknya kan sudah teruji. Produknya sudah Benar, teruji benar, dulu. benar. Nah, jadi why-nya itu sih, karena perilaku marketnya Lebih juga. ke pola konsumtifnya Yes, kali ya. Mereka betul. jadi benar-benar mereka lebih nggak terlalu sensitif ya. Mereka apapun dibeli mungkin ya kalau di momen-momen kayak gitu. Oke. Kemudian ini Pak, ini jadi aku yang kepo ini Pak terkait expand. Oke. Terkait expand ya. Jadi ini pertanyaan yang mungkin bisa buat teman-teman semua ini ya pelajari ya. Buat pebisnis yang mungkin statusnya ibaratnya belum terlalu gede deh, gitu ya. Penting nggak sih expand ini gitu? Terus kalaupun penting, kapan gitu? Kami UMKM gitu katakan, kami sudah harus berpikir soal expand gitu Pak. Oke. Ada dua indikator ya. Selalu saya menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah bagaimana market menerima kita, gitu ya. Kalau seandainya dalam satu wilayah atau kota nih ada produk kita, di mana itu kalau misalnya kan kalau udah diterima kan naik gitu. Tapi kan ada waktunya di mana naiknya itu udah nggak secepat dulu. Nah, otomatis kan kita harus melihat bisa jadi marketnya memang di level itu udah mendekati puncaknya. Nah, kalau kita sudah melihat ada indikasi itu, kita bisa berpikir untuk expand atau kita bisa berpikir untuk menciptakan produk yang baru. Gitu ya. Itu yang pertama dulu. Kita mesti lihat dari sisi itunya. Secara kalau kita bicara secara market. Tapi juga satu sisi kita juga harus melihat seperti yang saya tadi bilang bahwa saya menambah orang belum tentu berbanding lurus dengan jumlah produksi. Betul. Ketika kita udah merasa di titik di mana nggak bisa nih, udah nggak make sense lagi secara cost, kita juga nggak bisa bahwa nambah orang terus itu juga akan menambah kapasitas produksi. Otomatis kan kita mesti cari cara gimana caranya lebih efisien dan lebih efektif gitu. Jadi kita mesti ngeliat diri sendiri juga gitu ya. Kita mau expand tapi kalau kitanya sendiri juga nggak siap, bahaya juga gitu. Ya kan? Kalau misalnya saya mau keluar kota nih, tapi quality controlnya nggak jalan, ya jangan expand dulu. Gitu. Benar, controlling tadi ya. Controlling tadi. Kenapa? Karena begitu kita sudah mengeluarkan produk kita ke market, itu benar-benar sudah ujian gitu kan. Karena begitu mereka tidak bisa menerima kita, quality-nya kita nggak jaga, yang kena adalah nama brand kita. Brandnya, benar. Nah, jadi kalau kita belum bisa mencapai titik stabil bahwa produksi berapapun itu kualitasnya sama, ya jangan expand dulu. Tetapi kalau kita sudah bisa menjamin bahwa produksi 10, 100, 1000 itu quality-nya tetap sama, berarti aman kita untuk bisa expand. Gitu. Nah, itu kan harus benar-benar teruji lah gitu ya. Nah, dalam kasus kami memang akhirnya marketnya membentuk. Seasonal itu adalah yaitu yang istilahnya kami itu mungkin ujiannya. Karena kan tiba-tiba memang permintaannya jadi sangat tinggi ya. Jadi kita harus memproduksi itu dengan jumlah yang sangat masif. Nah, tapi ternyata bisa teruji secara kualitas, berarti kami siap untuk bisa expand ke kota yang lain. Mbak, satu lagi pertanyaan yang sering banget ditanyain sama teman-teman UMKM, ya UMKM buat mereka yang masih ngerintis lah katakan. Ya. Benahi operasional dulu atau marketing dulu, Pak? Oh, oke. Simple kalau buat saya. Nomor satu, market dulu. Oh, market dulu ya. Kenapa saya bilang begini? Karena kan ujung-ujungnya bisnis adalah selling dan marketnya dapat nggak kita?
Oke, oke. If market udah terima kita, itu kan berarti kan salah satu indikator bahwa produk apapun itu sudah bisa jalan, sudah bisa generate income, generate revenue, kita bisa mendulang profitnya. Walaupun saya tidak bilang bahwa operasional itu berarti bisa asal-asalan, nggak begitu ya. Tetapi paling tidak, kalau marketing kita benar, berarti kan kita jadi punya pundi-pundi untuk membenahi internal. Oke. Ya, Oke. maksud saya adalah internal atau operasional itu bicara soal orangnya, ya kan? Yes. Kita bisa hire orang yang memang kredibel seperti itu. Yes. Terus kemudian tempat produksinya, kita juga bisa punya tempat produksi yang benar juga, cukup memadai semuanya. Kemudian alat-alat yang kita gunakan dan sebagainya. Jadi kalau saya ditanya, simple aja sih, teman-teman UMKM, marketnya harus nembus dulu deh, gitu. Kalau market kita nembus, operasionalnya kita benahin sambil jalan, gitu ya. Buat ada saya, duitnya buat ada duitnya. Iya. Dan apa ya, sifatnya progresif aja gitu. Tidak selalu harus perfect di awal, gitu ya. Yang penting berprogres. Kita ini entrepreneur, semangatnya, spiritnya jangan spirit perfection, spiritnya itu harus berprogres. Spiritnya itu progresif terus gitu. Menarik. Ya itu ya teman-teman ya. Bukan perfection, tapi progress ya, progression gitu ya. Jadi ya benar juga ya. Jadi banyak teman-teman itu baru mulai udah pengennya yang keren gitu, yang perfect, yang nyaman gitu ya. Tapi ya ternyata bukan itu dulu yang dicari teman-teman. Coba produk ya pasti nomor satu lah kalau F&B ya, produk harus clear dulu gitu kan. Kemudian marketnya ya teman-teman juga harus bisa tembus dulu tuh kalau istilah Pak David ya. Baru kemudian kalian bisa gitu pelan-pelan terkait operasional kalian, terkait humannya ya, terkait produksinya dan sistemnya ya. Nanti kalian kalau ada duitnya gampang gitu ya. Oke. Pak, kemudian ini Pak, kondisi market sekarang gimana sih menurut Pak David ya? Ini endemi bukan sih? Ini udah endemi rasanya ya? Iya, endemi. Ada perubahan nggak sih Pak? Ada perubahan nggak sih saat ini? Oke. Saya tidak bermaksud untuk apa ya, tapi saya bersyukur ada pandemi sebetulnya. Wes. Berarti bener nih, saya tadi di awal sempat buka gitu Pak. Saya nggak tahu, ngelihat bisnis kuliner ini selama pandemi itu banyak yang positif gitu. Cuman saya nggak yakin, kan berani mendahului, nanti biar Pak David sendiri yang cerita soal Mana Cookies gitu. Coba Pak, silakan lanjut gitu Pak. Oke. Sebetulnya gara-gara pandemi, ini kan kalau kita bicara itu kan dunia itu kan di reset. Yes. Akhirnya yang memang tersisa itu adalah orang-orang yang memang satu bisnisnya benar, memang produknya yang memang benar-benar memang punya quality, punya karakter yang benar. Jadi apa ya, kayak ada proses filter gitu loh sebenarnya pandemi ini. Nah, jadi itu yang harus kita tangkap bahwa sekarang opportunity itu jadi sama semua. Yes. Ya. Sepakat. Dulu kita sangat tergantung dengan yang namanya marketing dengan budget besar gitu ya. TV lah apa semua. Tapi begitu pandemi semua itu berhenti. Oke. Dan semuanya itu sekarang punya kesempatan yang sama untuk kita itu membuat sesuatu, bahkan beriklan pun cukup dengan 10.000 kita sudah bisa beriklan sekarang lewat online gitu. Nah, online, yes. Ini yang kita harus sadari gitu, bahwa kesempatannya sekarang itu jadi sama semua. Jadi harusnya kita itu bersyukur kalau kita di masa yang seperti ini, seperti itu. Nah, tinggal memang adalah bagaimana caranya kita itu mengambil peluang itu gitu. Kan selalu krisis itu menciptakan peluang, selalu. Ya, krisis itu selalu menciptakan peluang. Nah, dalam kasus kami, apa peluangnya? Satu, orang nggak bisa kemana-mana. Ya berarti produk kami bisa kemana-mana. Gitu kan? Mantap. Nah,
kalau orang nggak bisa kemana, produk kami bisa kemana-mana gitu. Jadi nggak bisa silaturahmi waktu Lebaran misalnya. Biarin menanya aja yang bersilaturahmi kemana-mana gitu kan. Itu salah satu deh. Hampersnya bisa seperti itu. Terus kemudian, loh Pak, semuanya bikin hampers gitu kan. Sekarang semuanya pada bikin hampers. Ya kalau semuanya pada bikin hampers, kenapa nggak kita kerjasama sama mereka? Kamu bikin hampers, ada Mena di sana. Oh, Bisa juga kan sebenarnya. Berkolaborasi kolaborasi. aja. Ya, ya. Kolaborasi Mantap, mantap. aja. Itu juga bisa. Nah, terus apalagi nih? Oh, ternyata sekarang banyak event itu secara online dan sebagainya. Dan karena produk brand kami sudah dianggap sudah trusted dan kredibel, kenapa nggak kita support event-event yang seperti itu? Kita bikin giveaway untuk mereka, gitu kan? Jadi orang meskipun nggak kemana-mana, mereka stay di rumah, mereka tetap bisa menikmati Mena Cookies, gitu. Nah, ini yang kadang-kadang hanya karena kondisinya tidak enak, itu membuat kita kadang-kadang itu malah stres dan tidak melihat peluang. Nah, itu yang Malah nggak sayang. bikin apa-apa. Iya, itu kan sayang sebetulnya. Padahal momentumnya Iya, bagus iya, banget iya. gitu loh. Kita bisa create anything sebenarnya dari kasus seperti ini. Toh, Yes. karena pandemi juga, karena ada proses filter, akhirnya kan yang bertahan itu memang benar-benar yang punya quality gitu. Benar. Yang brandnya memang benar-benar gitu. Artinya apa? Kalau kita bisa melalui ini, kita teruji loh. Kita ini teruji. Bakat. And that's good. That's good for business. Yes. That's good for business. Jadi semangat teman-teman UMKM. This is our time gitu. Karena market sekarang tidak dikuasai oleh perusahaan besar. Ini waktunya UMKM harusnya. Ini waktunya UMKM untuk bisa berkarya, kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama dengan para influencer lokal atau mungkin tempat-tempat yang sekarang di lokal ini lagi naik ini. Wah, ini momentum yang bagus nih. Jadi ini justru waktu kita invest. Ini waktunya kita invest. Jangan malah takut untuk berinvestasi gitu ya. Ini waktunya kita invest gitu. Bisnis kita diinvest dengan benar gitu. Tatain yang bagus karena ini waktunya kita nih gitu. Mantap. Mantap ya. Pandemi menciptakan peluang ya ternyata ya buat teman-teman yang mungkin berdampak, mungkin bisnis kalian juga terkena imbas gitu ya. Tapi kata-kata yang membangun sekali ya dari Pak David ya, ternyata dalam setiap pandemi pun itu ada peluang di dalamnya gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat terus ya buat kalian. Pasti ada cara, yang penting kalian harus terus kreatif mungkin ya, kalian harus terus ulet mungkin ya. Jadi karena sekarang nggak kenal besar kecil ya, siapa yang lebih cepat itu yang lebih menang mungkin gitu ya kalau saat ini Pak. Mantap. Oke, kita nggak kerasa ini udah hampir sejam kita ngobrol. Terakhir Pak, ya. Terakhir ya, apa pesan buat teman-teman UMKM Pak? Terakhir biar mereka tetap semangat terus nih buat ngembangin bisnis mereka ya. Silakan Pak. Baik teman-teman UMKM, satu yang tadi saya sudah sempat share bahwa ini momentum yang bagus banget buat kita, gitu ya. UMKM ini buat saya itu ibaratnya itu pemain yang sangat lincah gitu ya, karena kita itu nggak ada batasan-batasan yang terlalu banyak. So justru momentum seperti ini sangat bagus untuk kita itu bisa create sesuatu, menciptakan sesuatu yang kreatif, yang inovatif gitu ya. Dan jangan lupa tetap kita harus melihat apa kebutuhan market. Ya. Jadi kembali kepada prinsip bahwa apa yang menjadi kekuatan kita dengan apa yang dibutuhkan oleh market. Nah, temukan titik tengahnya untuk menjadi satu inovasi. Ya, temukan itu jadi satu inovasi yang memberikan solusi buat market gitu ya. Nah, terus kemudian jangan
berhenti untuk terus mengembangkan diri gitu ya. Belajar. Kita harus belajar gitu ya, belajar. Dunia marketing itu bergerak, dunia marketing itu sekarang itu tambah canggih dengan online dan sebagainya. Kalau toh misalnya kita itu tidak bisa menguasai semuanya, berkolaborasilah, bekerja samalah dengan orang-orang yang memang pakar di bidang itu, gitu. Jadi jangan alergi gitu untuk bekerja sama. Justru ini momen yang bagus untuk kita itu bisa berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain yang punya kemampuan di luar kemampuannya kita. Ya. Jadi ini waktunya kita itu berbagi gitu. Jadi jangan malah kita itu mengurung diri gitu ya. Ini waktunya kita, betul. Kita waktunya itu berbagi gitu. Ya. Jadi coba cari orang-orang di sekitar kita. Itu banyak sekali, saya yakin, saya percaya itu orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Kenapa tidak kita itu berkolaborasi dan bekerja sama untuk kita menciptakan sesuatu yang luar biasa gitu ya, inovasi-inovasi yang baru dan sebagainya. Dan terus kemudian jangan alergi dengan sesuatu yang media yang baru, cara-cara pola marketing yang baru. Jangan alergi, coba aja. Coba aja. Nggak ada salahnya. Toh ya, apalagi kita di dunia online nih sekarang, semuanya kan serba terukur. Yes. Ya kan? Misalnya nih, Pak, saya cuma punya budgetnya berapa? 100.000, 200.000, 300.000. It's okay. It's okay. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bisa mulai dengan hal yang kecil dulu. Sambil kita amati, kita pelajari datanya. Oh, kayaknya iklan seperti ini yang lebih cocok nih buat produk saya. Ditambahin duitnya, gitu, tambahin 50.000, tambahin 100.000, tambahin 200.000. Nah, itu yang harus kita lakukan, gitu, teman-teman. It's okay untuk kadang-kadang kita bisa salah, ya. Tapi mari cepat belajar dan bangkit, gitu. Teruslah belajar, berkolaborasilah. Saya yakin kita bisa sukses sama-sama. Mantap, mantap, mantap. Thank you, Pak. Thank you buat sharing-sharingnya malam ini, Pak David ya, buat teman-teman. Jangan lupa terus berkolaborasi, terus berinovasi. Kalian harus kesit gitu, kalian harus care dengan customer kalian gitu ya, dan selalu ada kesempatan, selalu ada peluang dalam setiap momen pandemi sekalipun gitu. Jadi kalian harus terus siap. Pak David, sekali lagi thank you banget sharing malam ini, banyak banget insight-nya. Saya sendiri juga banyak sekali yang saya dapat, dan saya yakin dan percaya teman-teman UMKM juga pasti banyak sekali yang dipetik dari sharing kita malam ini. Sehat selalu Pak, salam buat keluarga dan sukses terus buat Menakukis. Siap, bye. Oke, bye-bye. Sampai jumpa teman-teman semua.